Nah, untuk menentukan stabil atau tidaknya sistem tersebut, terdapat beberapa metode yang digunakan. Yaitu pada jurnal ini, peneliti menggunakan metode Routh-Horowitz, di mana kata Routh-Horowitz, suatu sistem itu dikatakan stabil apabila dia pol-pol pada fungsi transfernya itu berada di bagian kiri sumbu imajiner. Nah, bagaimana identifikasinya? Jadi, apabila pol-pol pada suatu fungsi transfer itu tidak mengalami perubahan tanda, maka dapat dikatakan bahwa pol-pol pada transfer function tersebut berada di sumbu kiri imajiner sehingga dia dapat dikatakan stabil. Nah, suatu fungsi transfer yang stabil ini adalah suatu keseharusan yang harus dimiliki suatu sistem sebelum dia masuk ke model kontrolnya tersebut. Seperti itu. Di mana pada metode Routh-Horowitz ini dia itu menggunakan tabel Routh-Horowitz. Nah, seperti yang terlihat di sini, yang menjadi identifikasinya itu adalah koefisien-koefisien pada kolom pertama, pada S2, S1, S0, di sini 36,91, pol yang pertama, pol yang kedua itu 12,16, dan pol yang ketiga itu adalah 0,4514 tambah 0,0361 K. Nah, di mana seperti yang kita lihat, di sini tidak terdapat perubahan tanda, sehingga mengindikasi bahwa sistem ini stabil dan siap untuk melakukan ke tahap pengontrolan. Untuk mengontrol PID controllernya tersebut terhadap model CTS-nya, di sini peneliti tersebut menggunakan Simulink yang terlihat di mana rangkaian dari Simulink itu terlihat pada figur 4. Di mana sini terdapat step, terdapat komponen step, gain, PID controller, transfer function, dan scope untuk menampilkan hasilnya tersebut. Sedikit review lagi atau mengingat ulang, metode tuning yang akan digunakan yang digunakan peneliti tersebut yaitu terdapat 4 metode tuning, yaitu trial and error, auto tuning, Zeiger-Nichols, Cohen-Kuhn, di mana masing-masing parameter dari PID controlnya itu telah diperoleh di sini, di mana nilai-nilai ini diperoleh dari model matematika dari persamaan 15 yang telah dibentuk. Nah, setelah melakukan simulasi, setelah diperoleh nilai-nilai tersebut ini, maka peneliti akan merunning dari model Simulink-nya itu, sehingga diperolehlah output dari suatu sistem setelah dilakukan controller, di mana di sini terlihat ada tabel 4, yaitu tabel performa dari CTS, bukan masing-masing metode. Di sini terdapat nilai setting time, rise time, osilasi, percent overshoot, dan steady state error dari masing-masing metode tuning yang telah ditentukan. Nah, pada kesempatan yang kali ini, di mana mahasiswa juga ditugaskan untuk menambah 2 metode tuning lainnya, yaitu metode IMC dan Amigo, untuk melihat bagaimana performa dari CTS yang dihasilkan setelah dilakukan kontrol sistem tersebut. Seperti itu. Oke. Nah, jadi seperti yang telah kita lihat di sini, yang kurang itu adalah IMC dan Amigo. Oke, kali ini saya akan menentukan parameter-parameter tuning dari parameter-parameter PID controller menggunakan tuning Amigo dan IMC. Nah, sini. Parameter PID pertama yang akan saya tentukan adalah parameter dari tuning IMC. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa model matematika dari CTS-nya itu adalah second order dengan tanpa dead time. Oleh karena itu, berdasarkan EMC based PID control setting for GCS alias plan, yaitu yang dibuat oleh Sin dan Fruhauf pada tahun 1990, dia membuat suatu tabel tuning dari EMC, di mana sesuai dengan model GPS alias model plan yang kita gunakan, di sini kita menggunakan case C. Kalau case B ini digunakan untuk second order, di mana pol-polnya itu pasti real, sedangkan ini tidak. Jadi di sini kita menggunakan case yang C, di mana nilai KP-nya itu ditentukan dengan rumus 2 kali zeta tau n per tau c, sedangkan TI
itu adalah 2 kali zeta tau n, dan TD itu adalah Z tau n per 2 kali zeta. Nah, seperti yang terlihat di sini, saya menggunakan Excel untuk menghitung nilai KP, TI, dan nilai TD-nya tersebut. Dengan menggunakan rumus yang sama pada case C pada tabel 12.1 dari tuning IMC ini, kita masukin rumusnya, di mana 2 kali zeta tau n itu dari model matematikanya itu, dan model matematika yang akan kita kontrol itu bernilai 12,1565 dibagi dengan 0,65. Nah, tau C ini saya menggunakan 0,5 karena saya menginginkan overshoot yang sangat kecil sekali pada hasil controller tuning IMC nanti yang akan saya bentuk. Sehingga saya menggunakan tau C sama dengan 0,5, sehingga diperoleh nilai KP itulah 24,313. Sedangkan nilai TI itu adalah 2 kali zeta tau n, di mana nilai dari 2 kali zeta tau n itu bernilai dari ini, sesuai dengan model matematika yang ada, bernilai 12,1565, dan nilai TD itu adalah tau n dibagi dengan 2 zeta, di mana tau n-nya itu bernilai 6,077 dibagi dengan 2. Ya, 2 zeta itu bernilai dari 2,00 sekian, sehingga dibulatkan jadi 2, sehingga diperoleh nilai TD itu adalah 0,082. Nah, sehingga diperoleh KP-nya itu 24,313, nilai KI, di mana KI itu adalah 1 per TI, sehingga 1 per 12,1565 itu diperoleh 1 per 12,1565 itu diperoleh 0,0822, dan nilai KD itu adalah 3,0385, sehingga diperoleh nilai KP, KI, KD untuk tuning IMC yang akan kita lakukan. Lanjut, untuk tuning Amigo. Nah, tuning Amigo ini saya menggunakan suatu metode, nama metodenya itu metode kurva reaksi input step. Ya, kurva reaksi input step, di mana kurva reaksi input step itu kita gunakan untuk mencari nilai T dan nilai L. Nah, jadi pada dasarnya, pada tuning Amigo ini mirip seperti Zeigarnik-Coles, dengan yaitu ya, di mana metode tuning, salah satu metode tuningnya itu terdapat kurva reaksi input step, di mana pada suatu plan itu kita beri input step dan kita lihat outputnya. Nah, dari outputnya ini kita tarik suatu garis lurus. Nah, dari garis lurus yang ditarik ini, itu kita menentukan suatu titik di sini namanya titik D, saya misalkan. Nah, dari garis lurus ini juga menghasilkan perpotongan-perpotongan dari garis lainnya. Seperti di sini, terhadap perpotongan dari ujung dari perpotongan di sini, perpotongan antara K, di mana K itu adalah output dari sistemnya, sehingga dari garis lurus. Nah, jarak dari titik ini ke titik ini itu adalah nilai T. Sedangkan jarak dari pemberian input step dengan titik perpotongan dari garis lurus dengan kurva output dari sistem yang telah dibuat itu namanya L. Seperti itu. Untuk menentukan nilai T dengan nilai L tersebut, tentu saya harus melakukan simulasi pada Simulink itu, di mana plan-nya akan saya beri input step, lalu kita akan lihat output-nya. Oleh karena itu, saya di sini telah merancang Simulink-nya, di mana di sini terhadap plan itulah 0,0361 per pole-nya itu sesuai dengan model matematika yang telah dibentuk. Lalu saya berikan di sini step input. Nah, step input juga di sini. Kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah hasil yang akan kita analisis untuk menghitungkan variabel L dan T-nya tadi. Oke, setelah saya menganalisis, saya lihat di sini, dari gambar yang tadi, garis kuning ini merupakan input step yang saya berikan, di mana dia itu bernilai 0,02. Sedangkan di sini, garis biru, itu adalah output dari sistem plan yang
keluar setelah diberi input step. Lalu saya menarik garis di sini dengan garis outputnya itu garis hijau, tarik garis sampai ke atas hingga sampai ke final value dari output sistemnya tadi, di mana perpotongan antara nilai akhir dari sistem dengan garis lurus yang saya buat ini adalah titik A. Lalu dari titik A ini saya tarik garis ke bawah, saya namakan dia dengan titik D. Lalu dari titik D, setelah saya temukan titik D ya, perpotongan antara kurva waktu dengan garis tegak lurus yang saya buat tadi itu saya buat namanya titik B. Nah, jarak antara titik B dengan titik D ini itu yang disebut dengan nilai T. Sedangkan jarak antara titik B dengan waktu dimulainya input step itu namanya adalah nilai L. Nah, dari pengamatan kurva yang telah saya tentukan bahwa nilai K, nilai L itu sebesar 3 second dan nilai T itu adalah 33 detik, seperti itu. Dengan rumus yang telah ada, di sini dari mana asal dari rumus ini, di mana Kp sama dengan 1 per K dikali 0,2 ditambah 0,45 T per L, dan TI adalah 0,4 L ditambah 0,8 T per L ditambah 0,1 T dikali L, dan TD adalah 0,5 L dikali L dikali T per 0,3 dikali L ditambah T. Itu saya peroleh dari sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Departemen Electrical Engineering dari Nagpur MS India, di mana sebuah jurnal itu namanya Study on Performance of Different PID Tuning Technique, di mana di sini dia juga menggunakan second order system tanpa dead time, dan di sini dia pada bagian rumusan masalahnya dia terdapat rumusan untuk tuning second order dari Ziegler-Nichols. Nah, di sini yang saya gunakan di situ. Ini rumus-rumus ini yang akan saya gunakan untuk menentukan parameter PID pada tuning Amigo dari CTS yang akan saya buat. Seperti itu. Setelah saya memasukkan parameter-parameter T dengan L ke dalam rumus tuning Amigo ini, saya memperoleh bahwa nilai KP itu adalah nilai KP itu adalah 132,0513, KI itu adalah 0,076087, dan KD itu adalah 1,460117. Seperti itu. Adapun rumus-rumus yang saya gunakan untuk menghitung nilai KP, KI, dan KD pada tuning Amigo itu sama halnya seperti rumus-rumus pada persamaan 9, 10, dan 11 yang tampak pada layar. Dengan nilai T adalah 3,3, dan nilai L itu adalah 3, dan nilai K itu adalah final value-nya di sini, itu bernilai 0,039. Seperti itu. Ya, dari data yang diberikan jurnal terdapat, seperti yang telah dijelaskan tadi, data yang diberikan jurnal terdapat parameter dari PID controller menggunakan 4 metode, dan di sini ditambah dengan 2 metode lainnya. Sehingga parameter tuning yang akan kita gunakan pada PID controllernya itu ada pada tabel berikut, di mana terdapat 6 metode tuning yang akan kita bandingkan hasilnya. Di mana setelah nanti kita melakukan controller terhadap sistem dari CTS yang kita buat, maka kita akan masukkan performa dari hasil output yang diberikan dari masing-masing metode tuning tersebut ke dalam tabel ini. Untuk yang pertama, saya akan melakukan kontrol dari sistem CTS yang telah dibentuk menggunakan trial and error, auto tuning, Ziegler-Nichols, Cohen-Kuhn, IMC, dan Amigo. Nah, seperti itu. Untuk variabel pada output pada simulingnya nanti, untuk metode trial and error, saya misalkan dia itu dengan CL1, untuk Ziegler-Nichols, saya misalkan output nanti yang dihasilkan dari output sistem yaitu adalah CL2, terus Ziegler-Nichols-nya itu adalah CL3,
sedangkan yang CL2 tadi adalah auto tuning, CoinCone itu adalah CL4, EMC itu adalah CL5, dan Amigo adalah CL6. Nah, ini sebagai variabel pengingat saja. Oh, sorry. CL6, ya seperti itu. Bagaimana model PID yang akan kita buat? Yaitu sama seperti figur 4. Ya, sama seperti ini. Saya akan mensimulasikan ulang model Simulink yang telah dibentuk oleh jurnal ini. Bagaimana hasilnya? Bisa dilihat pada model Simulink yang telah saya bentuk. Nah, di sini terdapat fungsi step alias step input. Di sini again ada summing, atau di sini ada PID controllernya, di sini ada fungsi transfernya, dan di sini terdapat outputnya itu. Di mana di sini saya melakukan sedikit modifikasi pada bagian outputnya, di mana bagian output dari sistem bagian output dari sistem yang akan dikontrol ini akan ditampilkan pada workspace pada MATLAB-nya. Oleh karena itu saya di sini menggunakan komponen toWorkspace, di mana inisialisasi pada hasilnya itu saya menggunakan format array, nanti akan dipanggil. Ya, setelah model Simulink-nya dibentuk, kita masukkan model matematikanya alias model transfer function-nya itu sesuai dengan model transfer function pada CTS jurnal yang telah dibentuk pada persamaan 15. Ya, ini kita salin ke model Simulink transfer function yang telah kita bentuk. Setelah disalin, kita akan memasukkan parameter PID pada masing-masing metode tuningnya, di mana metode tuning yang pertama kali saya akan pakai di sini, lalu kita akan lihat performanya itu adalah metode trial and error, di mana pada trial and error nilai KP, KI, dan KD itu berturut-turut adalah 15, 1, 8. Ya, kita masukkan nilai-nilai parameternya. P-nya adalah 15, ini adalah 1, dan ini adalah 8. Oke. Sebelumnya saya akan membersihkan dulu command window dan workspace-nya. Clear. Ya, setelah bersih, saya akan running Simulink-nya. Ya, telah selesai. Nah, output dari model Simulink controller dari CTS yang dibentuk ini keluar dari workspace dengan namanya itu out. Kemudian saya memanggil untuk menguploadnya, saya mengambil dulu nilai dari parameter waktu, yaitu adalah out.waktu, karena dia itu disimpan dalam parameter out dan waktu. Kenapa? Karena di sini saya variable name untuk workspace waktunya itu adalah waktu, sedangkan variable name untuk output dari sistemnya itu adalah PV, alias proses variable. Seperti itu. Itu saya panggil waktu sama dengan out.waktu, sedangkan CL1 yang mana merupakan output dari sistem setelah dikontrol menggunakan PID dengan tuning trial and error, yaitu adalah CL1 output.pv. Nah, ya, saya lupa. Di sini X-nya kita ambil sampai 160 supaya sistem nilai akhir dari sistem itu terlihat. Kita running ulang. Ada baiknya di sini kita ulangi lagi ya, supaya tidak ada kesalahan. Clear dan CLC. Nah, kita running ulang lagi. Saya running ulang lagi. Maaf. Dan nilai out telah keluar. Ada workspace, di mana saya panggil lagi. Waktu CL1. Lalu akan kita plot di sini. Nah, kita plot waktu sama dengan waktu, CL1. Ini plot. Oh ya, grid on. Grid on. Nah, baik. Ini merupakan
respon sistem setelah dikontrol menggunakan trial and error control, di mana terlihat di sini terdapat sedikit osilasi. Untuk pastinya, untuk menentukan berapa performa dari output control yang telah kita bentuk, kita menggunakan fungsi step info, CL1, waktu. CL1 itu merupakan output dari hasilnya, sedangkan waktu itulah variabel waktu yang digunakan. Terlihat di sini bahwa rest time, waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai final value atau nilai 1 itu selama 24 detik. Sedangkan settling time-nya sebesar 85,8275 dengan overshoot yaitu 6,922%. Baik, nilai ini akan kita copy ke dalam hasilnya. Trial and error, di mana rest time-nya itu adalah 24,069. Terus settling time-nya itu adalah 85. Dan osilasinya, setelah hasil simulasi yang kita buat, overshoot, kita peroleh itu adalah 6,922, sedangkan steady state error-nya itu, kalau kita lihat di sini, final value-nya itu bernilai 0,999928. Sehingga bisa dibilang, karena nilainya sangat kecil itu, maka dibilang di sini tidak terdapat steady state error, seperti itu. Nah, untuk metode tuning yang pertama, kita lihat di sini terdapat sedikit perbedaan hasil dengan yang ditampilkan, dengan hasil yang diberikan oleh jurnal, di mana nilai TS, TR, OS, dan SSE untuk metode tuning trial and error pada sistem CTS yang dibentuk, masing-masing itu 84,40, 24 detik, 6,86%, dan 0. Nah, sedangkan pada hasil simulasi ulang yang dilakukan diperoleh nilai settling time, rest time, dan overshoot, yaitu adalah sebesar 85, 82, dan 24. Ya, di sini terdapat perbedaan, namun perbedaannya itu bisa dibilang cukup. Nah, dengan cara yang sama, kita akan melakukan tuning ulang pada metode auto-tuning, Ziegler-Nichols, Koikun, YMC, dan Amigo. Ya. Yang kedua, saya akan melakukan tuning PID tersebut menggunakan yang auto-tuning. Menggunakan auto-tuning. Sini PID. Oh iya, hasil pada ini tadi kita ya lanjut untuk auto-tuning. Gimana nilai auto-tuning? Di sini nilai auto-tuning, nilai KP, KI, dan KD-nya itu berturut-turut adalah 53,4, 1,54, dan minus 2,98. Lalu kita masukkan pada koefisien PID-nya, 53,4, 53,4, habis itu, 53,4, 1,54, dan minus 2,98. Minus 2,98. Saya apply, saya oke, saya running. Kita pastikan lagi apakah telah sesuai. 53,4, 1,4, dan 2,98 ya telah sesuai. Dengan cara yang serupa, dipanggil lagi variabel waktu dan output dari controller dengan tuning auto tuning ini, di mana saya panggil lagi dia sebagai waktu sama dengan waktu 2, di mana waktu 2 ini merupakan waktu yang dibutuhkan untuk tuning auto tuning, lalu CL2 sama dengan out.pv, di mana dia itu disimpan dalam workspace out, di mana dalam workspace out itu dia ada dalam proses variabel pv. Nah, ketika saya plot di sini
hasilnya akan seperti ini. Oh iya, untuk figur 1 ini coba kita bandingkan. Ini hasil yang diperoleh pada simulasi, sedangkan ini adalah hasil yang diberikan pada jurnal. Sama ya, dimana hampir sama, bisa kita lihat dari tabel performa yang telah kita buat tadi. Bisa dibilang sama untuk trial and error. Selanjutnya untuk yang nilai kedua, kita lihat untuk membandingkan antara figur 6 pada jurnal dengan metode simulasi yang kita lakukan, di mana sini menggunakan auto tuning. Apakah sama seperti demikian? Kita coba. Plot waktu 2 dan CL2. Di mana grid on. Grid on. Terus di sini kita panggil untuk melihat respon transiennya, kita panggil fungsi step info, CL2, dan di sini waktu 2. Nah, untuk metode auto tuning diperoleh rise time-nya itu sebesar 9,1 detik, settling time itu 52,09 detik, dengan overshoot itu sebesar 1,9368. Di mana jika kita lihat dengan hasil tuning yang diberikan, ya hasilnya bisa dibilang serupa. Sama ya. Hasilnya sama. Seperti itu. Lalu hasilnya kita copy ke dalam tabel hasil simulasi ulang. Nanti akan kita analisis hasil akhirnya. Seperti itu. Sini untuk settling time. Dan ini untuk overshoot-nya. Overshoot 1,9386. Untuk steady state error, bisa kita lihat di sini hasilnya. Di 120. Ya. Sebenarnya di sini terdapat steady state error, tapi nilainya itu sangat kecil sekali, sekitar 0,004, sehingga diabaikan, sehingga bisa dikatakan sistem ini tidak terdapat steady state error, sehingga steady state error-nya itu sebesar 0. Seperti itu. Lanjut untuk metode tuning yang ketiga, yaitu Ziegler-Nichols, di mana parameter KP, KI, dan KD-nya itu adalah 168, 35, dan 201,6. Kita lakukan tuning ulang untuk Ziegler-Nichols. 168 untuk KP, 35 untuk KI, dan 201,6. 201,6. 35, 201,6. Oke. Kita run. Panggil hasilnya pada MATLAB. Apakah hasilnya itu sama dengan ini? Hasil pada figur 7, di mana performa respon using Ziegler-Nichols yang ditampilkan oleh jurnal. Kita lihat apakah hasilnya sama. Ya. Saya panggil ulang. Di mana waktu 4 inilah waktu yang dibutuhkan oleh tuning Ziegler-Nichols, sama dengan output waktu, dan CL sama dengan CL4 .pv, di mana ini keluaran output sistemnya setelah dilakukan kontrol menggunakan PID dengan tuning Ziegler-Nichols. Lalu kita akan plot dia, untuk hasil plotnya. Ini adalah waktu 4, sini adalah CL4, keluar. Kita grid on. Lalu kita step info, biar nampak respon transiennya tadi. Ini adalah S3.
sama dengan CL4 dan 4 gitu ya. Ya. Oh, saya salah. Di sini seharusnya itu adalah CL3. Ya, di sini seharusnya itu adalah CL3. Tapi tidak apa-apa. Di sini CL4. Oh, sorry. CL4 waktu 4. Nah, itu. Terus kita lihat di sini untuk metode Zeigarnik-Coles. Nah, di mana rise time-nya itu adalah 3,2788, settling time itu adalah 33,64 detik, dan overshoot-nya itu adalah 38,5754. Seperti itu, kita bandingkan dengan hasil yang diberikan pada jurnal. Kalau dari secara bentuk, sama hasilnya yang diperoleh dengan simulasi secara langsung. Dan nilai-nilai ini akan kita masukkan ke dalam tabel simulasi untuk nanti dianalisis hasil akhirnya seperti itu. 3,27, lalu rest time, settling time-nya 33, di mana overshoot-nya diperoleh dengan simulasi sebesar 38,5754. Ya, 38,5754. Dan SSE-nya itu dianggap 0 karena selisihnya sangat kecil sekali, seperti itu. Oh iya, dikarenakan tadi saya salah memasukkan nilai variabel, maka Zeigarnik-Coles itu menjadi CL4, di sini menjadi CL5, di sini akan menjadi CL6, dan di sini akan menjadi CL7 untuk memudahkan indentasinya nanti. Lanjut, untuk tuning yang keempat, saya akan melakukan tuning PID terhadap model CTS, yaitu menggunakan tuning Cohen-Kun, di mana nilai KP, KI, dan KD-nya itu berturut-turut adalah 235,88, 33,92, dan 203,21. Ya. Di mana nilai output-nya itulah CL5. Ya, CL5. Kita akan tuning. Kita tuning. Ini nilainya adalah 235,235,88 sesuai nilai yang diperoleh pada tuning Cohen-Kun 33,92, 33,92, lalu 203,21, 203,21. Sudah sesuai 33,92, 2358, apply, oke, run. Setelah kita run, ya, kita akan panggil di MATLAB-nya. Nah, sini kita panggillah waktu 4, waktu 3 kan. Waktu 2, berarti sini waktu 5 ya. Waktu 5 sama dengan waktu, terus ini adalah, karena sebelumnya adalah CL4, maka saya akan memakai CL5, berarti yang CL3 dan waktu 3 dilewatin. Untuk memanggilnya CL5, ya. Di sini pada akan panggil S4, step info untuk CL5 dan waktu 5. Saya bersihkan ininya. Lalu kita akan upload hasil yang diperoleh pada tuning Cohen-Kun ini. Kita upload. Oh ya, sorry. Sini
sorry. Plot waktu 5, CL5. Nah, oh ya, ini kita keluarkan dulu ya. Copy. Nah, ini hasilnya. Kita grade on. Grade on. Ini hasil yang diberikan oleh simulasi. Bagaimana hasil yang ditampilkan pada koin-koin? Hasilnya sedikit berbeda ya. Di sini hasilnya. Ya, hasilnya sedikit berbeda. Tidak apa-apa. Oh, sebenarnya sama. Karena di sini time-nya itu sampai di 35. Sedangkan di sini kita menggunakan time itu panjang sampai 160. Sebenarnya ini hasilnya sama kalau dilihat. Ya, hasilnya sama. Bagaimana jika kita lihat dengan nilai, kita bandingkan nilai parameternya. S3-nya udah. Nilai S4. S4, CL5, waktu 5. Nah, peroleh pada metode CoinCon, rest time itu sebesar 2,79 detik, settling time-nya 24,5 detik, overshoot-nya sebesar 33,69%, undershoot-nya 0, dan di sini dia tidak terdapat steady state error, alias nilainya itu 1 sampai kondisi finalnya. Seperti itu. Lalu kita masukkan. Di hasilnya, untuk settling time-nya tadi, kita memperoleh nilai 24,5048. Nah, sedangkan osilasinya, overshoot-nya, itu 33,69. Ya, 33,69. Lanjut, untuk metode tuning yang telah kita buat itu EMC dan Amigo. Untuk CL6 itu EMC. Parameter KP, KI, dan KD-nya itu berturut-turut adalah 24,313, 0,082, 3,03. Kita masukkan ke simulingnya, model simulingnya. Empat 0,313, 0,082, 0,082, lalu di sini 3,03, 3,03. Oke. Running. Kita panggil di sini waktu 6. Copy. Ya. Mana di sinilah waktu 5 sama dengan out.log. Waktu 6. Sinilah waktu 6. Waktu. Lalu di sini adalah CL6 yang merupakan output dari tuning IMC yang kita buat. Inilah CL6. Out.pv. V adalah proses variabelnya. Grade on. Lalu kita plot hasilnya. Di mana inilah waktu 6, CL6 untuk melihat output dari sistem telah dikontrol dengan PID dengan tuning AMC. Inilah CL6. Oh, sorry. Ini adalah CL6. Ini CL6 ya. Waktu 6 plot CL6. Oh. Iya, maaf saya salah. Di sini saya deklarasikan ulang ya. Karena saya salah. CL6. Ya. Kemudian plot waktu 6 CL6. Hasilnya itu seperti ini ya. Ya, berarti dia dengan limitan waktu sebesar 160
second yang diberikan dia belum bisa mencapai final value-nya, berarti butuh waktu yang lebih. Coba kita step info, copy, S5, sama dengan step info, CL6, waktu 6. Nah, peroleh rise time-nya itu sebesar 23,3, rise time-nya itu sebesar 23,39, lalu settling time itu 131, dan nilai overshoot-nya adalah, dia tidak ada overshoot ya, seperti kita lihat. Ya, itu MC memang ya tidak ada overshoot. Berarti pada akhirnya nanti dia akan mencapai final value-nya itu tanpa ada overshoot. Overshoot-nya 0 dan seterusnya itu adalah 0. Ya, seperti itu. Ya, lanjut. Untuk metode tuning yang terakhir, kita menggunakan tuning Amigo, di mana parameter KPK IKD-nya itu 13205, 0,076, 1,46, di mana output dari VV-nya itu diinisialisasi dengan CL7. Kita masukkan Simulink, PID-nya, ganti nilai dari konstanta proporsional 132,05, 132,05, 132,05, 0,076, lalu di sini 1,46. Oke. Sudah keluar, kita akan panggil lagi seperti yang cara yang sama. Copy waktu 7 sama dengan output 7 CL7 sama dengan out.pv. Lalu kita akan plot waktu 7 CL7 CL7. Oh ya, ini belum di-add. Nah, outputnya seperti ini. Grid on. Hasil yang diperoleh untuk si yang terakhir itu tuning Amigo. Ya, tuning Amigo. Gimana kalau kita step info S6 step info CL7 waktu 7, peroleh bahwa rise time itu sebesar selama 4,1 detik. Saya mau lihat ininya. Nah, rise time-nya itu rise time-nya itu alias waktu dia mencapai nilai initial value itu 1 sebesar 4,1 detik, settling time-nya itu sebesar 23,9 detik, dengan overshoot-nya itu sebesar 20,6733. Dan di sini bisa kita lihat terdapat steady state error. Steady state error-nya itu ada dan sangat jauh. Ya, seperti itu. 4,140. Kita masukkan di tabelnya di sini. Lalu lagi itu dianalisis. Ada untuk overshoot-nya.
ada, kita kasih keterangan ada ya, steady state error-nya itu ada. Nah, seperti itu. Inilah hasil akhirnya. Oke, terakhir kita akan membandingkan, alias kita akan satukan ke 6 grafiknya itu, sehingga nanti akan dihasilkan response of CTS with various tuning method of PID controller, di mana ini nanti terhadap 6 metode yang akan saya tampilkan. Seperti itu. Gimana caranya? Kita plot di sini. Kita plot sintaknya itu adalah plot waktu, CL1, blue, ini yang merupakan yang trial and error, waktu, waktu 2, CL2, saya kasih warnanya nanti, line itu red, terus waktu, karena waktu 3 tadi dihilangin, jadi ini langsung waktu 4. Waktu 4 ini adalah si Zeiger-Nichols. Tapi ya kita lihat, kan CL3 nggak ada, jadi CL4 sama waktu 4 gitu. Waktu 4, CL4, warna apa ya? Warna green. Lanjut, waktu 5, CL5, black, hitam, waktu 6, CL6, black, red, green, K, yellow ya, Y, waktu 7, CL7, warna magenta, M. Sampai CL7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sudah. Oh, sorry. Nah, hasilnya itu seperti ini, teman-teman. Hasilnya itu seperti ini. Saya lupa grade on. Apakah kalau di grade on hasilnya bagus? Oh ya, bagus. Sangat bagus sekali. Kita kasih ini. Ya, label, X labelnya. Bagus. Untuk menampilkan legendanya gimana ya? Selanjutnya kita akan menampilkan legendnya. Ya, jadi inilah hasil akhirnya. Response of CTS with various tuning method dari PID controller. Terdapat 2 metode tambahan, ada IMC dan Amigo. IMC yang warna kuning, Amigo yang berwarna magenta. Nah, seperti di sini, yang berwarna biru adalah trial and error, berwarna merah adalah auto tuning, hitam adalah yang hijau adalah Zeiger-Nichols, yang grafik garis warna hijau Zeiger-Nichols, hasil output dari tuning Zeiger-Nichols terhadap model CTS-nya itu. Yang hitam adalah Cohen-Kuhn, kuning ada IMC dan magenta di Amigo. Seperti itu. Jika kita bandingkan, hampir serupa, berarti sama yang diberikan pada jurnalnya saja. Di sini terdapat tambahan metode IMC dan metode Amigo itu sendiri. Ya, ini kita copy paste untuk dianalisa. Ya, kita masukin di Excel. Saya masukkan di Excel. Nah, ya, sini. Terlalu besar. Ya, inilah hasil akhirnya.
Jadi untuk kesamaan antara hasil yang diperoleh dengan jurnal dan simulasi bisa dilihat pada tabel 4 dengan hasil yang pada tabel hasil setelah melakukan simulasi ulang, di mana terdapat sedikit perbedaan, di mana perbedaan itu bisa bernilai paling besar itu adalah 1, dan yang paling kecil itu adalah 0. Contoh saja di sini untuk metode trial and error, di mana nilai TS, TR, dan OS-nya itu masing-masing adalah 84,4, 24, dan 6,86, sedangkan hasil simulasi diperoleh sebesar 85, 85,82, 24 detik, dan 6,9. Artinya di sini terdapat perbedaan, namun kecil sekali. Lalu untuk auto tuning pada jurnal itu nilai parameter settling time, rise time, dan overshoot, dan steady state error itu berturut-turut adalah 53,3 detik, 9,14 detik, 1,81%, dan 0. Sedangkan yang diperoleh pada simulasi untuk auto tuning yaitu sebesar 52,09 detik, 9,1158 detik, dan 1,93% untuk overshoot-nya, dan 0. Sedangkan untuk Ziegler-Nichols pada jurnal diperoleh untuk settling time, rise time, overshoot, dan steady state error itu sebesar 32,1 masing-masing, yaitu 32,1 detik, 3,29 detik, 38,5%, dan 0. Sedangkan untuk hasil simulasi yang telah saya lakukan itu diperoleh sebesar Ziegler-Nichols, yaitu untuk settling time, rise time, dan overshoot, dan steady state error itu berturut-turut 33,06 detik, terus ada 3,27 detik, 38,57% untuk overshoot-nya, dan 0. Sedangkan untuk Cohen-Kun pada jurnal itu diperoleh 23,59, 2,81 detik, 33,70%, dan 0. Sedangkan yang saya peroleh menggunakan simulasi ulang diperoleh settling time, rise time, overshoot, dan steady state error itu sebesar masing-masing 24,5 detik, 2,79 detik, 33,69%, dan 0. Dan untuk dua metode tuning PID tambahan yang ditambahkan untuk mengontrol dari CTS sistem yang akan dikontrol itu sebesar untuk EMC-nya sendiri settling time-nya itu sebesar 131 detik, 7, rest time itu sebesar 28,39, overshoot itu sebesar 0, steady state error-nya itu 0, sedangkan Amigo yaitu settling time-nya itu 23,9 detik, rest time itu sebesar 4,1 detik, dan overshoot-nya itu sebesar 20,6. Dan di Amigo ini uniknya dia sendiri ada yang namanya steady state error. Dari sini bisa kita lihat bahwa jika kita menginginkan suatu sistem di mana sistem itu harus memiliki rise time yang sangat singkat, alias dia itu cepat mencapai nilai final value-nya, maka dari hasil simulasi saya memperoleh bahwa metode tuning yang terbaik itu dengan menggunakan metode Cohen-Kun. Ya, seperti ini, di mana Cohen-Kun memiliki rise time terkecil yaitu sebesar 2,79 detik saja untuk dia mencapai nilai 1, nilai final value-nya. Dan apabila kita menginginkan suatu sistem CTS yang memiliki percent overshoot alias osilasinya itu sangat kecil sekali, maka salah satu metode tuning PID yang dapat digunakan untuk mengontrol sistem tersebut yang terbaik adalah auto tuning dan IMC. Meskipun IMC ini 0, tapi dia memiliki waktu yang sangat lama untuk mencapai final value-nya tadi. Ya, seperti itu. Itu adalah hasil akhirnya dari proses yang kita lakukan. Oh iya, sedikit tambahan, karena di sini kita menggunakan metode IMC, jadi metode IMC tersebut, dia itu merupakan pengembangan dari metode direct synthesis yang berfokus pada kompensasi terhadap disturban dalam proses dengan melibatkan low pass filter. Jadi dia itu sering digunakan pada proses-proses yang menggunakan disturban. Sedangkan Amigo ini, dia itu sistem kerjanya hampir sama seperti Ziegler-Nichols, khususnya pada yang pengamatan terhadap kurva reaksi untuk metode tuningnya. Jadi itulah hasil akhir
dari simulasi kembali jurnal dengan judul Development of PID Control for Controlling the Level of Coupled Trying System yang kembali saya simulasikan, di mana pada kesimpulannya terdapat perbedaan hasil dari hasil yang telah disimulasikan dengan hasil yang dipaparkan pada jurnal. Namun, hasilnya itu bisa terbilang sangat kecil. Dan masing-masing metode tuning PID untuk mengontrol sistem CTS-nya tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana rest time terkecil itu dimiliki oleh metode tuning Cohen-Kuhn, dan yang terbesar itu diperoleh oleh metode EMC. Sedangkan settling time itu yang terkecil diperoleh oleh metode Amigo, dan yang terbesar diperoleh oleh metode EMC. Dan apabila kita menginginkan sistem yang memiliki overshoot terkecil, maka pilihlah metode auto tuning. Dan jika kita tidak menginginkan adanya steady state error pada sistem CTS yang akan dibentuk, maka jangan menggunakan metode kontrol menggunakan tuning Amigo, karena pada metode tuning Amigo saya memperoleh bahwa terdapat steady state error pada hasil akhirnya. Tidak bisa dilihat di sini pada bagian yang magenta, di sini terdapat steady state error. Meskipun warna kuning ini dia tidak mencapai nilai 1, namun jika kita perpanjang nilai waktunya itu, maka dia bisa mencapai nilai 1 pada waktu yang sangat lama. Oh ya, di sini terbalik, sedikit saya perbaiki, di mana di sini adalah Y label, copy, paste, Y label, sini adalah X label. Nah ya, ini betul. Y-nya adalah level dalam sentimeter, inilah time itulah 1 second. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.